warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peraturan Baris Berbaris atau PBB. Sebelum memasuki ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok 3. Yang pertama, Isna Maratus Molihah dengan NIM 213141013. Yang kedua, Elsa Khairina Amrita dengan NIM 213141021. Yang ketiga, Erlinda Nur Rahmawati dengan NIM 213141034. Yang terakhir, Iis Dania dengan NIM 213141035. Nah, yang selanjutnya materi pembahasan. Yang pertama, pengertian baris berbaris. Yang kedua, maksud dan tujuan peraturan baris berbaris. Dan yang ketiga, gerakan dalam peraturan baris berbaris. Masuk pada materi yang pertama adalah pengertian baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Lanjut ke materi yang kedua adalah maksud dan tujuan peraturan baris berbaris. Masuk ke materi maksud peraturan baris berbaris itu ada dua macam, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang secara umum adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, secara khusus, yaitu menanamkan rasa disiplin dan mempertebal rasa semangat kebersamaan. Lanjut ke materi tujuan peraturan baris berbaris. Yang pertama, mengarah pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang kedua, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin. Yang keempat, mengutamakan kepentingan tugas di atas individu yang hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan dan menyisihkan pilihan hati sendiri. Yang ketiga, yaitu gerakan dalam peraturan baris berbaris. Yang pertama, aba-aba. Aba-aba merupakan suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin untuk dilaksanakan secara serentak berturut-turut. Macam aba-aba sendiri ada 3, yaitu yang pertama, aba-aba petunjuk digunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan. Yang kedua, aba-aba peringatan merupakan inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. Contoh aba-aba, yang pertama contoh aba-aba petunjuk. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Kemudian contoh aba-aba peringatan. Lencang kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selanjutnya contoh aba-aba pelaksanaan. A. Gerak. Jalan di tempat, gerak. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Lencang kanan, gerak. Kemudian aba-aba jalan. Haluan kanan, jalan. Haluan kiri, jalan. 2 langkah ke depan, jalan. 1 langkah ke belakang, jalan. Kemudian aba-aba mulai. Hitung, mulai. 3 bersaf kumpul, mulai. Kemudian 2 gerakan pada PBB. PBB sendiri terdiri dari 2 gerakan, yaitu yang A, gerakan di tempat. Gerakan di tempat diperlukan untuk mempersiapkan atau merapikan barisan. Kemudian yang B, sikap sempurna. Aba-abanya siap gerak. Pelaksanaannya, badan atau tubuh berdiri tegap, kedua tumit rapat, kedua kaki merupakan sudut 60 derajat. Lutut lurus, paha rapat, berat badan di kedua kaki. Perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik ke belakang dan tidak dinaikkan. Lengan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus, jari tangan menggenggam tidak terpaksa, rapat di paha. Ibu jari segaris dengan jahitan celana.
leher lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, gigi rapat, mata lurus ke depan, bernafas wajar. Yang C. Hormat. Aba-abanya hormat gerak. Pelaksanaannya hormat tanpa pet atau topi. Setelah mendapat aba-aba hormat gerak, pasukan dalam sikap sempurna, angkat tangan kanan sedikit ditekuk ke depan, jari telunjuk menyentuh pelipis kanan bawah, telapak tangan tidak terlihat dan ibu jari lainnya tampak terlihat satu garis. Sedangkan untuk hormat dengan pet atau topi, setelah mendapat aba-aba hormat gerak, pasukan dalam sikap sempurna, angkat tangan kanan sedikit ditekuk ke depan, jari telunjuk menyentuh ujung pet atau topi sebelah kanan, telapak tangan tidak terlihat dan ibu jari lainnya tampak terlihat satu garis. D. Lencang kanan atau kiri. Aba-abanya lencang kanan gerak atau lencang kiri gerak. Pelaksanaannya mengangkat tangan kanan atau kiri ke samping, jari-jari tangan kanan atau kiri, menggenggam punggung tangan menghadap ke atas. Bersamaan dengan ini, kepala dipalingkan ke kanan atau ke kiri, kecuali penjuru kanan atau kiri masing-masing meluruskan diri, hingga dapat melihat dada orang di sebelah kanan atau kirinya. Jari-jari menyentuh bahu orang yang di sebelah kanan atau kirinya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai lencang depan. Pelaksanaannya, penjuru tetap sikap sempurna. Nomor 2 dan seterusnya itu meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan ke depan. Tangan kanan lurus, tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas, mengambil jarak atau satu lengan dan ditambah 2 kepal. Pada aba-aba tegak gerak, semua dengan serentak menurunkan tangan kembali ke sikap sempurna, yaitu berhitung. Pelaksanaannya, jika bersaf, penjuru tetap melihat ke depan, saf depan memalingkan muka ke kanan. Pada aba-aba pelaksanaan berturut-turut, mulai dari penjuru menyebut nomor, sambil memalingkan muka ke depan. Jika berbanjar, semua dalam keadaan sikap sempurna. Pada aba-aba pelaksanaan, mulai penjuru kanan, depan berturut-turut ke belakang. Penyebutan nomor diucapkan penuh, perubahan arah. Selanjutnya yaitu hadap kanan atau kiri. Pelaksanaannya, kaki kanan atau kiri itu melintang di depan kaki kanan atau kiri. Kaku kaki kanan atau kiri berada di ujung kaki kanan atau kiri. Berat badan berpindah ke kaki kanan atau kiri. Tumit kaki kanan atau kiri dengan badan diputar ke kanan 90 derajat. Kaki kanan atau kiri dirapatkan kembali seperti sikap sempurna. Selanjutnya yaitu hadap sarung kanan atau kiri. Aba-abanya, hadap sarung kanan atau kiri gerak. Pelaksanaannya, kaki kanan atau kiri diajukan ke depan sejajar dengan kaki kanan atau kiri, berputar arah 45 derajat ke kanan atau kiri. Kaki kanan atau kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan atau kiri, yaitu balik kanan. Aba-abanya, balik kanan gerak. Pelaksanaannya, pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri itu diajukan melintang atau lebih dalam dari hadap kanan di depan kaki kanan. Tumit kaki kanan beserta dengan badan diputar ke kanan 180 derajat. Kaki kiri dirapatkan pada kaki kanan, yaitu istirahat di tempat. Aba-abanya istirahat di tempat gerak. Pelaksanaannya, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri sepanjang telapak kaki, kurang lebih 30 cm. Kedua belah lengan dibawa ke belakang, di bawah pinggang, punggung, tangan kanan di atas, telapak tangan kiri, tangan kanan dikepalkan dengan dilepaskan, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk serta kedua lenganan dilemaskan. A. Gerakan berjalan meliputi yaitu maju jalan dengan aba-aba maju jalan. Pelaksanaannya, pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diayunkan ke depan, lutut lurus, telapak kaki diangkat rata sejajar dengan tanah setinggi kurang lebih 15 cm. Kemudian dihentakkan ke tanah dengan jarak setengah langkah dan selanjutnya berjalan dengan langkah biasa. Langkah pertama dilakukan dengan melenggangkan lengan kanan ke depan 90 derajat dan lengan kiri 30 derajat ke belakang. Pada langkah selanjutnya, lengan atas dan bawah lurus dilenggangkan ke depan 45 derajat dan ke belakang 30 derajat. Seluruh anggota meluruskan barisan ke depan dengan melihat pada belakang. Yang selanjutnya yaitu bubar jalan. Dengan aba-aba bubar jalan, pelaksanaannya aba-aba tiap pasukan menyampaikan penghormatan kepada komandan
Sesudah dibalas, kemudian dalam sikap sempurna, kemudian melakukan balik kanan dan setelah menghitung 2 hitungan dalam hati. Melaksanakan gerakan seperti langkah pertama dalam gerakan maju jalan, selanjutnya bubar menuju tempat masing-masing. Kedua, jalan di tempat. Dengan aba-aba, jalan di tempat. Gerak pelaksanaannya, gerakan dimulai dengan mengangkat kaki kiri, lutut berganti diangkat, paha rata-rata, ujung kaki menuju ke bawah, tempo langkah sesuai dengan langkah biasa, badan tegak, pandangan mata tetap ke depan, lengan dirapatkan pada badan, tidak melenggang, dari jalan ke tempat berhenti. Dengan aba-aba, henti. Gerak pelaksanaannya, pada aba-aba pelaksanaan dapat dijatuhkan kaki kiri atau kanan pada hitungan kedua kaki kiri. Kanan atau kanan diharapkan pada kaki kiri atau kanan dan kembali bersiap sempurna. Hadap kanan maju jalan, hadap kiri maju jalan, belok kanan, belok kiri. Cara memberi aba-aba. Yang pertama, waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk melakukan itu. B. Apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak menghadap pasukan. Contoh, kepada pembina, upacara hormat. Gerak pelaksanaannya, memberi aba-aba pada waktu memberikan aba-aba menghadap arah yang diberikan, hormat sambil melakukan gerakan penghormatan bersama-sama dengan pasukan. Setelah penghormatan selesai, selesai dijawab atau dibalas oleh yang menerima penghormatan. Maka dalam keadaan sikap sedang memberi hormat, si pemberi aba-aba memberikan aba-aba tegak, gerak dan kembali ke sikap sempurna. Pada taraf permulaan aba-aba yang ditujukan kepada pasukan yang sedang berjalan atau berlari, aba-aba pelaksanaan gerakannya ditambah 1 langkah. Pada waktu berjalan, pada waktu berlari ditambah 3 langkah, yaitu meliputi pada taraf lanjutan aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada kaki kanan, ditambah 2 langkah untuk berjalan atau 4 langkah untuk berlari. Yang kedua, aba-aba diucapkan dengan suara nyaring, tegas dan bersemangat. Yang ketiga, aba-aba petunjuk dan peringatan pada waktu pengucapan hendaknya diberi antara atau jeda. 4. Aba-aba pelaksanaan pada waktu pengucapan hendaknya dihentakkan. 5. Antara aba-aba peringatan dan pelaksanaan hendaknya diperpanjang sesuai dengan besar kecilnya pasukan. 6. Bila pada suatu bagian aba-aba diperlukan pembetulan, maka dilakukan perintah ulang. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.